Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Subarka dengan NIM 2106172 ingin menjelaskan soal tugas L1, yaitu hubungan antara teori, bahasa, dan otomata dengan komputasi. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar itu sendiri adalah bentuk abstrak yang diterima untuk membagikan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Di sini teori komputasi. Di sini ada teori komputasi. Teori komputasi adalah suatu langkah-langkah sederhana disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Masalah itu sendiri juga harus didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Langkah-langkah dan prosedur pencerahan masalah tersebut harus dijelaskan menggunakan istilah yang sangat spesifik, yaitu komputasi. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model menggunakan algoritma. Selanjutnya ada teori otomata. Teori otomata mulai dikenal pada abad 20 ketika para matematikawan memulai melakukan penelitian terhadap mesin, baik teori tentang mesin ataupun harifah berbentuk sebuah fisik. Dari mesin itu sendiri dibuat dan dikembangkan dengan meniru kemampuan manusia dalam hal menyelesaikan perhitungan atau kalkulasi dengan lebih cepat dan terpercaya. Istilah automaton memiliki hubungan dekat dengan istilah automation. Automaton atau jamak otomata atau mesin yang dirancang untuk mengikuti serangkaian instruksi atau perintah yang sistematis. Automation itu adalah proses penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Lalu kenapa kita belajar materi otomata ini? Jadi yang pertama, memudahkan manusia berpikir sistematis. Bagaimana mesin-mesin bekerja tanpa perlu mengetahui detail dan perangkat fisik atau hardware yang digunakan. Yang kedua ada mempelajari bahasa teknik komputasi. Dan yang ketiga ada merancang model teoritis dan mesin. Model teoritis mesin abstrak atau model matematika, bukan mesin fisik. Model teoritis mesin abstrak model bukan mesin fisik. Secara garis besar, teori otomata adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari mesin abstrak atau model matematika dengan masalah komputasi yang dapat diselesaikan menggunakan mesin tersebut. Teori bahasa tak seperti bahasa alami manusia seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab. Bahasa komputer harus presisi baik bentuk, sintak, dan artinya sistematik. Harus ditentukan tanpa ambiguitas sehingga pemrograman dan komputer dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu program. Untuk mendapatkan tingkat presisi yang tinggi, para perancang dan pengguna bahasa komputer menggunakan notasi formal atau baku pada sintak dan semantik. Selanjutnya ada otomata dan teori bahasa. Hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input
Oleh suatu mesin otomata selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input atau diterima atau tidak. Selanjutnya yang kedua itu ada perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Terciptanya bahasa pemrograman beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya pada tahun 1200-an oleh Ismail al-Azhari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin berguna otomata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau aliran air. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada 1822 sebagai mesin bernama Differential Engine, diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan suatu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian Charles Babbage mengembangkan mesin pengolahan data ini hingga mencapai versi kedua. Tahun 1849, perjuangan Babbage diteruskan oleh anaknya Henry Prevost. Prevost membuat kopian dari perhitungan algoritma mesin dan mengirim ke berbagai institusi di dunia. Pengembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Karl Zeiss membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama Z1 pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939 Zeiss dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z2 dengan dilanjutkan dengan Z3 dan Z4. Ketika sedang mengembangkan Z4, Zeiss sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya mengumpulkan kode 0 dan 1 atau yang tidak, atau ya atau tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun pada tahun 1945, barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plancalcul atau Plain Calculus. Dengan Plancalcul terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Lalu shortcode dicetus pada 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John Mauchly. Namun pemrograman harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja program dalam memproses kode memakan waktu dan cukup lama. Selanjutnya Ali Glennie dari Universitas Manchester mengembangkan bahasa pemrograman autocode di awal tahun 1950-an sebagai bahasa pemrograman. Bahasa ini menggunakan compiler yang mengkonversi secara otomatis bahasanya ke bahasa mesin. Awal bahasa pemrograman pertama digunakan pada tahun 1952 untuk komputer Mark I
di Universitas Manchester. Selanjutnya ada John W. Backus membuat proposal ke atasannya di IBM atau International Business Machine Corporation untuk mengembangkan sebuah bahasa alternatif yang lebih praktis dari bahasa assembly. Untuk memprogram IBM 704 mainframe komputer dengan nama Formula Translation atau yang kita kenal dengan Fortran. Fortran berhasil diselesaikan pada April 1957. Selanjutnya ada Flowmatic yang dibuat oleh Grace Hopper. Flowmatic itu sendiri resmi dipublikasikan pada 1959 dengan membawa pengaruh besar untuk perusahaan bahasa pemrograman atau COBOL atau Common Business Oriented Language, bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 banyak digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan bahasa C, bahasa dari C. Dennis Ritchie dan Brian Cringham menciptakan C awal untuk mesin Dutch PDP 11. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru bermunculan seperti C++, Java, atau C#, dengan banyak lagi. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi menjadi semakin mudah digunakan seiring zaman berkembangnya zaman. Selanjutnya yang ketiga ada karakteristik dari sebuah penerjemah bahasa formal atau translator. Yang pertama ada compiler. Jenis translator yang pertama adalah compiler, yaitu orang yang mengubah bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa pemrograman tingkat rendah. Compiler membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugas, sebab proses pengerjaan bahasa kode ini harus transparan ke memori dan durasi sangat bergantung pada kemampuan compiler serta spesifikasi perangkat compiler. Yang kedua ada interpreter. Mirip seperti compiler yang di atas, interpolator adalah orang yang mengubah program satu persatu dengan melaporkan jika ada kekeliruan yang terdeteksi saat melakukan penelitian suatu bahasa pemrograman. Dengan cara ini, interpolator lebih cepat mendeteksi kesalahan ketimbang compiler pada saat pasalnya setelah kode dibaca dan terdeteksi ada kesalahan, ia akan segera memperbaiki. Itu contoh interpreter. Jadi lebih baik daripada compiler yang di atas. Lalu ada 3 assembler. Biasanya assembler bertugas untuk menerjemahkan bahasa rakitan ke bahasa mesin. Mirip seperti compiler, akan tetapi lebih interaktif seperti translator. Bahasanya yang dipakai juga sulit dipahami karena merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi tingkat rendah yang hanya dipahami mesin CPU komputer. Jadi seperti itu saja tugas L1 dalam video yang pertama ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.